Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa dan mahasiswa sekalian, kita kembali melanjutkan kajian sains tauhid kita. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang maraknya fenomena bully di sekolah ya, di sekolah dan sebagainya juga terjadi di perguruan tinggi. Ya, ya, di mana saat ini banyak kejadian-kejadian yang tragis yang dipicu yang bersumber dari bully itu sih. Bahkan ada siswa ya, atau murid yang nekat melakukan bunuh diri karena tidak mampu lagi menjadi korban bully dari teman-teman sebaya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sekolah modern atau pendidikan umum, terutama di pendidikan umum ya, eh, tidak mampu melahirkan suatu proses pembelajaran yang ramah lingkungan ya, lingkungan sosial dan lingkungan ekologi. Kenapa kasus bully semakin hari semakin meningkat ya, sementara jumlah pengetahuan dan kurikulum juga semakin diperbaiki, tetapi seakan-akan ini tidak mampu. Nah, kami dari FSP Indonesia mengamati ini dan kami menemukan bahwa ya orang itu akan menjadi lebih takut kalau takutnya itu kepada Allah, dan takutnya harus rasional begitu ya, tidak boleh takut yang irasional, artinya takutnya itu masuk di otaknya begitu. Nah, dari situ kalau orang takut kepada Allah berarti dia akan takut melakukan sesuatu yang tidak baik ya, karena itu akan berhubungan dengan dosa, ada dosa pribadi dan dosa sosial gitu. Nah, pertanyaan adalah kalau kita ingin lihat kurikulum sekolah umum ya, ini sekolah umum ya, maka 98% daripada pelajaran yang diberikan di sekolah umum adalah pengetahuan umum ya, pengetahuan umum ya, dan itu diberikan dari SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi. Nah, untuk yang S2 sampai S3 ya itu bisa dikatakan tidak ada lagi pengetahuan agama, 100% adalah pengetahuan umum gitu. Nah, jadi kita bisa melihat dari kurikulum sekolah ya, di mana pengetahuan agama, suatu pengetahuan yang membawa orang kenal dengan Allah, dekat dengan Allah dan takut pada Allah itu cuma 1-2%. Sisanya 98% itu adalah pengetahuan umum. Dan 98% ini seluruh pengetahuan umum ini yang jumlahnya 98% itu tidak disandarkan kepada Allah dalam proses pengajaran gitu ya, dalam proses pengajaran dan pengembangannya. Akibatnya setiap siswa atau murid atau mahasiswa yang belajar pengetahuan umum seperti sejarah, geografi, fisika, kesehatan, matematika dan sebagainya itu tidak menjadikan proses berpengetahuan dalam bidang matematika, bidang sejarah itu menyebabkan dia kenal dengan Allah, takut dengan Allah. Nanti kalau dalam agama Islam ya nanti mereka itu bisa mengenal Allah atau dekat dengan Allah atau takut pada Allah itu hanya melalui pendidikan agama yang porsinya cuma 1-2%. Nah, 98% pengetahuan yang mereka terima itu adalah mengabaikan dan melupakan Allah. Nah, sementara Allah itu sendiri adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelola bumi. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita ya menjadi orang yang namanya rahmah lingkungan kalau 98% dari pengetahuan yang mereka terima itu adalah pengetahuan yang mengabaikan atau melupakan Allah. Artinya 98% pengetahuan yang mereka terima itu tidak berkah begitu. Nah, dan juga tidak menyebabkan mereka itu menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan hanya takut kepada Allah lah yang bisa membawa orang itu lebih baik. Kalau takut sesama manusia nanti hanya takut di depan, di belakang lain lagi begitu. Nah, inilah sebabnya kenapa sekolah ya atau lembaga pendidikan kita sangat sulit mengatasi masalah bully yang terjadi. Nah, kami dari LCP Indonesia sudah berhasil menemukan suatu konsep sains baru, yaitu sains tauhid, konsep akademik yang mana seluruh pengetahuan umum sudah bisa langsung disandarkan kepada Allah melalui teori dan metode. Nah, sehingga dengan demikian
orang tua sangat terbantu dalam membantu anak-anak untuk bisa berkarakter yang baik, yaitu semakin dekat dengan Allah, takut dengan Allah, dan kenal dengan Allah. Kemudian menghargai guru, menghargai sesama, karena dalam konteks sains tauhid mereka akan tahu bahwa dia adalah makhluk, sebagai makhluk dia akan bergantung kepada Allah, saling bergantung kepada sesama, dan saling bergantung kepada ekologi. Kemudian sangat termotivasi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk perintah dari Allah agar bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Dan kami sudah menerapkannya di keluarga dan kepada mahasiswa. Ya, dan sangat membantu kami dalam mengelola kelas, melahirkan kelas yang berkarakter, kelas yang mencintai ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian menurut kami dengan kami sudah berhasil, maka Bapak Ibu ya, guru, orang tua, dosen sudah bisa menikmati konsep sains baru yang sehat dan diberkahi oleh Allah, yaitu sains tauhid, dan sangat membantu orang tua, guru, dosen dalam membangun karakter di dunia sekolah dan kampus, sehingga menciptakan suasana akademik yang memudahkan kita untuk bisa masuk menikmati hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Nah, inilah yang sangat ya, ini adalah temuan, dan bagaimana menurut pemirsa ya, ini adalah temuan baru pertama di dunia, yaitu konsep sains tauhid, sains modern yang dipandu dengan teori dan penciptaan tauhid, sehingga seluruh pengetahuan umum bisa menyebabkan manusia untuk ingat kepada Allah, takut kepada Allah, dan dekat dengan Allah, sehingga dia menjadi pengetahuan umum yang sehat, kuat, dan diberkahi. Nah, sehingga dia sangat membantu orang tua, guru, dan dosen dalam membentuk kelas yang berkarakter positif, konstruktif,